Baik, saya akan gunakan sedikit waktu untuk bicara sesi saya, yaitu tentang presentasi. Sebelum nanti Pak Suprato akan ajarin tentang cara follow up secara online. Presentasi singkat aja teman-teman, karena yang penting kan Anda sudah ngerti tentang zoom besar dan zoom kecil. Ya, zoom besar, zoom kecil itu apa ya? Presentasi gitu loh. Karena kerjaan kita di bisnis ini ya presentasi. Kayak orang yang punya toko ya kerjaan dia ya buka toko. Ya itu. Kalau Anda nggak buka toko ya udah Anda nggak ada omset. Kalau Anda presentasinya itu mut-mutan ya seperti orang yang mau buka toko, hari ini dia buka, nanti besok dia tutup, nggak mood dia tutup, nanti besok ada mood dia buka. Nah kira-kira dia bisa menghasilkan omset gede nggak toko itu? Seenak apapun juga, misalkan makanan dia, restoran dia, ya, dia tidak akan mencapai maksimal kalau dia bukanya itu mut-mutan. Ya. Orang, wah enak nih, gue pengen banget makan hari ini. Pergi ke sana, nggak ada, tutup tokonya. Ya, restorannya tutup. Kayaknya setiap hari ini ya tutup, ya besok deh. Besok datang, tutup juga. Nanti besoknya lagi buka. Nah, nggak akan menghasilkan omset. Buka tiap hari aja belum tentu menghasilkan omset. Yang oke gitu. Apalagi buka tokonya itu Senin Kamis. Gitu juga teman-teman presentasi. Kuncinya adalah di zoom kecil sebanyak-banyaknya, bukan zoom besarnya. Zoom kecil sebanyak-banyaknya. Ya, itu kerja keras Anda itu di zoom kecil. Kalau Anda nggak konsisten di Zoom kecil, jangan harap Anda bisa ngundang banyak orang di Zoom besar. Jangan harap Anda bisa mensponsori banyak orang. Karena ini jantungnya teman-teman presentasi. Presentasi itu harus berpikir kuantitas, jumlah, bukan kualitas. Anda nggak bisa bilang, gue tunggu dulu deh nanti kalau misalkan saya presentasi saya udah bagus, saya baru mulai lakukan presentasi. Nggak bisa. Anda harus mulai dulu, ya, berpikir kuantitas dulu, baru nanti bisa dapat kualitasnya. Itu yang paling penting, jumlah. Kalau Anda jago presentasi, tapi seminggu cuma sekali, Anda akan kalah dengan orang yang presentasinya itu biasa-biasa aja. Tapi dia tiap hari gigih terus, ketemu orang terus, zoom terus, ngundang orang terus, presentasi, asa terus. Kenapa? Karena yang kita omongin kan satu. Ya kan? Kalau diulang-ulang terus, kualitasnya pasti ngikut. Makanya berpikir kuantitas, jumlah dulu, baru nanti kualitasnya bisa ikut. Nah kemarin beberapa saat lalu saya sempat posting di TikTok saya tentang permainan angka. Kira-kira yang dimaksud berpikir kuantitas adalah seperti bermain dadu. Ya, saya tunjukkan cuplikannya. Anda di bisnis MLM, asuransi, sales, atau marketing. Ingat permainan dadu ini, goal kita adalah dapat angka 6, artinya closing the deal. Untuk dapat angka 6, harus dilempar terus. Nggak tahu berapa banyak. Nggak dapat angka 6-nya jelas lebih sering. Tapi kalau lempar terus dan tidak berhenti, pasti dapat angka 6. Jadi, biar angka closingnya tinggi, perbanyak jumlah ketemu prospek. Jangan pusingkan yang tolak. Fokus ke yang closing aja. Kuantitas mengalahkan kualitas. Nah, oke, ya, kuantitas mengalahkan kualitas. Itu dulu. Ya. Pak nanti dulu. Enggak, mulai dulu. Intinya itu ya. Presentasi yang efektif itu tidak terlalu lama. Jadi Anda jangan lakukan presentasi ya Zoom kecil. Anda 2 jam, 3 jam cerita terus. Percuma. Karena kemampuan orang mendengar Anda itu ya paling 1 jam gitu loh. Jadi harus beda kalau training ya teman-teman ya. Kalau trainingnya orang udah seperti hari ini udah siap untuk belajar ilmu, udah tahu gitu loh. Ini berapa jam gitu. Tapi kalau presentasi ini baru pertama kali ketemu, lu bicaranya kebanyakan gitu. Bicara detail, percuma. Orang itu nggak akan menangkap semuanya. Bicaralah hal yang penting-penting. Biasanya maksimalnya berapa lama? 60 menit. 60 menit itu termasuk udah basa-basinya, ngobrolnya ya. Itu semuanya gali impian dia itu apa, tahu dia lagi butuh apa. Itu penting loh teman-teman. Ya. Nah, itu dalam 60 menit. Jadi presentasinya itu sendiri ya paling sekitar 30 menit sampai 40 menit saja. Pembukanya ice breaking, penutupnya itu tanya jawab. Ya, di tengah-tengahnya itu adalah bicara tentang bisnis Anda. Oke. Marketing plan juga Anda cerita panjang lebar juga percuma, orang itu malah tambah bingung. Inti-intinya Anda harus menyederhanakan. Produknya misalkan produk Anda itu banyak banget. Anda nggak usah cerita produknya semua, ambil 1-2 yang terpenting, sisanya itu nanti Anda bilang saya akan kirimkan lewat video, ya lewat WhatsApp. Nah,
Yang dimaksud presentasi itu adalah menjelaskan bisnis secara menyeluruh tapi tidak lengkap. Ini yang saya maksud ya. Menyeluruh secara keseluruhan tapi nggak lengkap. Semacam showroom gitu loh. Ya. Nah, ini yang ada di pikiran prospek. Apa untungnya buat saya? Inilah yang harus terjawab sewaktu kita Zoom ke mereka. Ya. Apakah keuntungan secara finansial, keuntungan secara produk saat mereka belanja. Karena produk MLM itu kan macam-macam ya, ada produk kesehatan, produk finansial, produk kebutuhan rumah tangga, macam-macam. Nah, inilah yang harus kita sampaikan sewaktu kita melakukan presentasi, dan teman-teman saya yakin pasti sudah punya presentasi standarnya di masing-masing perusahaan gitu loh. Nah, sederhanakan, yang paling penting adalah make it simple. Karena kalau udah terlalu rumit, susah untuk diduplikasi juga gitu. Ya, jadi ingat ya, kita harus menjawab pertanyaan ini. Apa untungnya buat saya? Mindsetnya Anda itu bukan, Anda bayangkan ya, wih kalau misalkan dia join, gua dapat sekian juta nih, gua dapat pairing sekian nih. Bukan. Ya, memang benar ujung-ujungnya saya harus profit, saya kan bisnis, tapi kita give dulu. Ya, kalau lu bergabung di tempat saya, ini kasarnya gitu ya, bukan kita ngomongnya ke prospek gini deh. Kalau lu dalam hati, kalau lu bergabung di tempat saya, lu akan mewujudkan impian kamu. Kamu kan mau sekolahkan anak kan, kamu kan mau membeli rumah kan, kamu kan kepingin sekali untuk lunasi hutang kan. Nah, kira-kira gitu. Nah, kita memberikan solusi kepada mereka. Ya, fokusnya adalah memberi solusi. That's why kita penting banget untuk bertanya apa yang mereka mau. Nah, di slide presentasi ya, di halaman pertama kalau dari perusahaan kami itu selalu apa prioritas utama Anda. Jadi kita cari tahu dulu, lu butuh apa sih? Lu mau apa sih dalam waktu setahun, 2 tahun ke depan itu? Apa hal yang paling penting yang kepingin kamu kejar? Apakah bisnis? Karena mungkin teman Anda itu udah jenuh banget kerja sama orang. Nah, kita harus cari itu, harus gali itu. Ya, baru kita memberikan solusi. Jangan menyimpulkan, lu bayangkan bro ya kalau join di sini nanti lu bisa dapat mobil mewah lu. Padahal dia bukan mengejar mobil mewah, dia mau lunasi hutang dulu. Ya mungkin dia semangat. Ya, sewaktu Anda bilang bahwa di bisnis Anda bisa dapat mobil mewah. Tapi karena itu bukan impian dia, bukan urgensinya dia semangatnya paling ya itu aja, besok dia udah lupa, besok dia ingat lagi gua punya hutang gitu loh. Ya, tapi kalau Anda sudah tahu apa yang dia mau, misalkan sekolah anak lah, misalkan hutang kan kadang orang pertama kali dia nggak akan ngomong gitu ya. Misalkan sekolah anak gitu, atau udah jenuh kerja, kepingin punya bisnis segera. Itu yang ada singgung tentang bisnis segera, dan bayangkan bisnis ini dan sebagainya, itu akan jauh lebih kena. Karena kita udah tahu masalahnya apa, dan kita datang sebagai pemberi solusi. Nah, itu yang harus kita lakukan sewaktu melakukan presentasi. Antusias penting. Antusias menunjukkan Anda itu percaya dengan peluang yang Anda tawarkan. Ya, antusias bukan berarti bicaranya jerit-jerit. Ya, antusias itu artinya Anda bicara dari hati. Anda harus yakin bahwa bisnis ini baik untuk Anda. Anda yakin bahwa bisnis ini bisa mewujudkan impian Anda. Dengan demikian, sewaktu Anda bicara ke prospek, antusiasnya itu akan muncul. Ya, jangan overclaim, jangan janji muluk-muluk. Ini banyak orang yang shortcut karena kepingin dia tuh cepat-cepat join, overclaim produk. Kebanyakan produk kesehatan. Ini nanti bisa menyembuhkan penyakit A, B, C, jamin, dan lain sebagainya. Kalau Anda ngomongnya seperti itu, Anda yang bermasalah. Bermasalahnya itu bukan ke prospek aja, tapi dengan dinas kesehatan seperti BPOM dan sebagainya. Apalagi kalau misalkan Anda tulis testimoni yang seperti itu, apalagi di zaman sosial media dengan gampangnya, ya, testimoni Anda itu bisa dipakai untuk dilaporkan, dan ini bermasalah lagi, Anda punya kasus baru gitu loh, problem harus diurusin lagi gitu loh. Karena ingat bahwa khususnya produk kesehatan di MLM kita nggak pernah jual obat-obatan. Ngerti ya teman-teman? Yang kita jual itu suplemen. Suplemen ini adalah untuk orang yang sehat. Ya, dijaga, dia konsumsi untuk memenuhi nutrisi-nutrisi yang kurang, yang tidak dia dapatkan gara-gara nggak olahraga, jarang, makan juga asal-asalan, sehingga banyak nutrisi yang kurang nih. Nah, dia dapatnya dari apa? Dari suplemen, dia belanja dari Anda. Jadi kita nggak boleh overclaim. Ini bisa menyembuhkan ini, walaupun secara testimoni banyak yang kita lihat orang-orang pakai produk Anda,
Itu membantu penyembuhan. Tapi tetap kita nggak boleh bilang menyembuhkan. Membantu proses boleh. Nah, ini kata-kata ini semuanya dari apa? Dari bahasa-bahasa yang kita konsultasikan kepada dengan BPOM dan sebagainya. Jadi cara menulisnya itu penting banget. Kalau Anda overclaim, bahaya Anda. Ya. Nah, tunjukkan video-video testimoni, itu paling powerful. Ya, cerita tentang testimoni. Cerita apa adanya, jangan dilebih-lebihkan. Janji muluk-muluk juga, misalkan orang bilang, "Bro, kalau gue join di bisnis ini, gue butuh income 100 juta. 2 bulan gue bisa nggak?" Bisa bro, bisa bro. Bisa. Nah, gara-gara Anda kepingin dia cepat-cepat join dan Anda berpikir, wah nih orangnya ambisinya bagus banget nih. 2 bulan dia mau 100 juta nih. Gue bisakan dulu. Itu namanya janji muluk-muluk. Anda lupa kalau di MLM itu ada prosesnya. Memang iya, benar. Ada orang yang join di MLM dalam 2 bulan dia bisa punya income 100 juta. Tapi kerjanya seperti apa? Berapa banyak orang yang seperti itu? Anda nggak tahu latar belakangnya. Mungkin dia pindah dari satu MLM ke tempat lain, bawa banyak orang dan income-nya dalam 2 bulan, bahkan dalam 1 bulan income-nya udah 100 juta. Beda dengan Anda tahu teman Anda ini secara daftar namanya tidak banyak, dia itu memang semangat karena lagi butuh duit banyak, tapi secara potensi kita masih oke nggak ya? Nah, jadi kalau misalkan Anda udah janji muluk-muluk, that's not good buat dia. Atau mungkin Anda bilang gini, ya udah pokoknya lu join deh, nanti satu kaki ini gua bantuin, lu nggak usah kerjakan lagi kaki ini, lu kaki yang lain aja, gua bantu kamu. Seterusnya sampai kamu sukses. Itu juga janji muluk-muluk. Karena pada kenyataannya kita sadar bahwa untuk sukses di MLM, ujung-ujungnya adalah diri kita. Bantuan upline itu nggak bisa seterusnya. Upline bukan babysitter kita. Benar kan teman-teman ya? Ujung-ujungnya diri kita. Jadi dengan ngomong, gue akan bantu kamu seterusnya sampai kamu sukses saja, itu sudah termasuk janji muluk-muluk. Ya, nanti bro, kalau kamu join, saya akan bimbing kamu sampai kamu nanti bisa menjalankan bisnis ini sendiri. Kamu bisa mandiri, kita punya pelatihannya, kita punya programnya yang bisa bantu kamu untuk bisa membangun kaki yang sehat. Nah, itu baru tepat teman-teman. Jadi berisi edukasi kata kita. Tidak muluk-muluk juga. Ya, jadi hati-hati teman-teman sekalian ya, jangan overclaim, jangan janji muluk-muluk dan berikan pakai informasi. Karena Anda tahu lah ya, presentasi 30 menit sampai 1 jam itu nggak mungkin bisa presentasi detail. Marketing plan aja mungkin butuh lebih dari 1 jam untuk bisa bikin orang itu paham. Produk saja ada berapa macam produk di perusahaan Anda. Ya, nggak mungkin dalam waktu 30 menit sampai 60 menit bisa selesai semuanya. That's why Anda perlu kasih tahu bahwa gue akan berikan paket informasi untuk kamu biar nanti kamu bisa nonton lagi setelah kita selesai presentasi. Bisa berupa audio, motivasi dari beberapa leader Anda mungkin, video-video produk, video marketing plan, macam-macam. Ya, kasih tahu bahwa nanti di sini kamu bisa nonton, ya, kamu nonton, seperti itu. Dan book waktu follow up. Ini juga penting. Dan promosi pertemuan terdekat udah pasti promosi apa? OPP, Zoom besar. Cuman gini teman-teman. Kalau kita lihat tadi, saya akan kasih lihat ya. Zoom kecil ke Zoom besar, dari Zoom besar follow up. Tapi pada kenyataannya kan jarak Zoom kecil itu ke Zoom besar bukan 1-2 hari. Kalau misalkan Zoom besar Anda itu adalah Senin, Anda presentasi Sabtu dan Minggu, oke. Tapi gimana kalau misalkan Anda Zoom kecilnya itu Selasa, Zoom besarnya Senin depan. Masa mau tunggu sampai Zoom besar baru di follow up? Keburu dingin kan? Ya, dia udah semangat. Tapi kita tunggu. Zoom besar masih 1 minggu. Di follow up secepatnya. Contoh ya. Anda lakukan Zoom kecil di sini. Zoom besarnya masih jauh. Ya. Nah, dalam proses Anda promo tentang Zoom besar, Anda selalu cerita tentang Zoom besar sewaktu di Zoom kecil. Anda selalu bilang, presentasinya nggak lengkap ya bro, ini garis besar aja, nanti lebih jelas lagi di Zoom hari Senin. Presentasi nggak lengkap ya di Senin. Jadi selama 30 menit sampai 1 jam itu, Anda mungkin promosi Zoom besar itu bisa jadi 5 kali lebih, teman-teman. Ya, itu baru namanya promosi. Oke? Bukan pengumuman. Kalau pengumuman setelah selesai semua, oh ya bro, nanti hari Senin ya, datang ya di Zoom besar. Nah, itu pengumuman. Anda pengen orang itu nonton, ikut Zoom besar.
harus dipromosiin. Artinya ngomongnya berulang-ulang. Di mana ada kesempatan ngomong. Nanti Zoom besar ya bro. Nanti Zoom besar ya bro. Nanti Zoom. Walaupun teman-teman, waktu nanti di Zoom besar, topiknya juga nggak beda-beda amat. Topiknya juga nggak lebih panjang 1 jam. Ngerti ya? Tapi karena dia lihat kedua kali, pembicaranya berbeda, ada testimoninya, ada leader lain yang bicara, itu bisa membuat orang itu lebih positif lagi. Nah, jadi kalau misalkan Zoom kecilnya di sini, Anda follow up-nya itu paling lama 3 hari. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Suprapto. Tapi intinya adalah nggak usah nunggu sampai Zoom besar selesai baru Anda di follow up. Baru orang itu di follow up. Jadi di sini Anda follow up. Anda lakukan Zoom kecil di sini follow up. Anda lakukan Zoom kecil di sini follow up. Lakukan di sini di follow up. Lakukan di sini. Nah, ini karena sisa 2 hari, ya udah langsung di sini. Ya, atau mungkin juga nanti di sini follow up-nya. Tergantung. Ya, tergantung. Fleksibel, tidak kaku teman-teman ya. Jalankan bisnis itu tidak textbook. Yang kita kasih itu adalah guideline-nya aja. Yang penting ada tetap berada di koridor itu. Ngerti ya teman-teman ya? Follow up gua mau ngomong apa. Nah, ini nanti akan dibahas oleh Pak Suprapto. Tapi ingat teman-teman, bisa jadi teman-teman yang ada presentasi di sini di Zoom kecil, sewaktu sebelum Zoom besar, karena sudah di follow up dan dia sudah hot banget, dia bisa jadi join-nya di sekitar ini teman-teman. Dan bisa jadi di Zoom kecil di sini Anda sudah barengan dengan orang baru untuk buat daftar nama dan lakukan Zoom kecil bareng-bareng. Bisa jadi sewaktu di Zoom besar, prospek Anda sudah berubah menjadi distributor dan dia membawa orang juga di Zoom besar. Ya, makanya ini teman-teman konsepnya. Ya, jadi secara garis besar action plan-nya adalah 1, jadwalkan Zoom besar bersama upline Anda tiap hari apa setiap minggu. Yang kedua, siapkan 100 daftar nama. 3, undang 5 orang per hari untuk buat janji, lakukan Zoom kecil setiap hari, lakukan 2 Zoom kecil per hari, dan undang ke Zoom besar. Dengan demikian terus-menerus teman-teman, yakin Anda pasti akan mendapatkan tingkat closing yang tinggi nanti. Tapi ingat, goals kita itu bukan hanya sekedar closing. Closing, bukan. Sebagai seorang sebagai orang pembangun jaringan, ya, goals kita itu lebih dari hanya sekedar closing. Nah, inilah yang akan dibahas di bagian terakhir oleh Suprapto Cowaca. Suprapto Cowaca, silahkan Anda lanjut take over. Gua udah selesai, gua pamit dulu, bye. Ya, oke ya. Saya lanjut ya. Jadi, teman-teman, saudaranya udah muncul? Yes, sudah. Jadi kita sudah membahas 3 langkah ya. Daftar nama, buat janji, presentasi. Nah, sekarang kita bahas langkah terakhir malam ini. Karena yang sistem kita training berikutnya ya. Masuk ke sistem tuh training berikutnya. Jadi, malam ini kita bahas sampai follow up dan closing. Oke, jadi bagaimana merekrut di masa pandemi kan? Jadi topik saya adalah follow up. Nah, follow up itu adalah sebuah proses yang dimulai setelah presentasi. Jadi selesai presentasi itu udah masuk follow up. Dan follow up itu sebuah proses yang panjangnya bisa berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Ya, kalau presentasi itu sebuah kejadian. Yang tadi Sadra udah jelaskan maksimal 60 menit. Biasanya presentasi itu cuma 30 menit. Ya, supaya kita bisa lanjut basa-basi dan juga follow up kalau ada waktu. Oke, jadi presentasi adalah sebuah peristiwa, follow up adalah sebuah proses yang bisa makan waktu berhari-hari, berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Jadi intinya follow up itu dimulai setelah selesai presentasi. Dan tujuan follow up ada 2, yaitu pertama membantu prospek atau downline mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar. Ya, jadi apakah prospek mau join atau enggak? Yang penting mereka sudah dapat informasi yang benar. Jangan sampai prospek nggak jadi join karena salah paham. Dia pikir MLM itu money game, nggak join karena dia pikir MLM itu money game. Itu kan konyol. Nah, kita nggak mau mereka punya informasi yang salah. Nah, oleh sebab itu kita kasih informasi yang benar di follow up
setelah mereka dapat informasi yang benar, join tidaknya urusan mereka. Oke. Nah, juga follow up bertujuan bukan hanya prospek join, tapi juga bisa menjalankan bisnis dengan benar. Artinya mereka sudah downline. Mereka sudah join, sudah downline. Follow up selain membuat mereka join juga membantu mereka untuk menjalankan bisnis dengan benar. Jadi memastikan terjadinya duplikasi. Nah, itu di follow up. Makanya panjang follow up itu bisa berbulan-bulan. Selama kita masih membantu downline kita untuk menduplikasi sistem, kita masih follow up mereka. Ya, jadi sebuah prospek. Dan follow up itu wajib, bukan opsional. Jadi jangan berharap Anda selesai presentasi tanpa di follow up. Ya, prospek langsung bilang, oke, saya join. Jarang banget Bapak Ibu, jarang sekali orang yang setelah presentasi tanpa di follow up join. Ingat bahwa follow up itu wajib. Biasanya orang join karena di follow up. Mungkin follow up sekali, 2 kali, atau bahkan berkali-kali. Oke, jadi follow up itu wajib. Nah, ini sekarang adalah lingkaran follow up. Presentasi tujuannya adalah follow up. Jadi Anda mau follow up seseorang itu kalau sudah selesai di presentasi. Kalau belum di presentasi kan nggak bisa di follow up. Jadi presentasi tujuannya supaya Anda bisa follow up orang itu. Nah, ketika Anda follow up, tujuan Anda adalah presentasi. Presentasi temannya. Ya. Jadi ingat Bapak Ibu, teman-teman, presentasi tujuannya follow up tujuannya presentasi. Jadi follow up tujuannya presentasi. Presentasi temannya. Itu sebabnya ada gali daftar nama. Ya, lakukan follow up maksimal 3 hari setelah presentasi. Tadi Sadra udah sampaikan, makin lama Anda follow up, makin kecil kemungkinan untuk join. Tempala besi ketika panas. Kalau dia panas gampang dibentuk, tapi kalau dia udah dingin susah. Ya, jadi maksimal 3 hari Anda sudah harus follow up. Jika waktu mengizinkan, lakukan follow up setelah presentasi. Itu yang tadi Sadra bilang ya, kalau misalnya selesai presentasi, Anda lihat masih punya waktu nih, ya masih ada waktu 15 menit, langsung follow up saat itu. Tapi kalau Anda lihat mepet nih waktunya, kayaknya orangnya juga nggak mungkin, waktunya mepet, ya udah Anda booking follow up besoknya atau lusanya. Pokoknya maksimal 3 hari. Ya, tapi jika Anda bisa langsung follow up saat itu, follow up saat itu. Ya. Nah, sekarang membuat janji follow up. Bagaimana caranya buat janji follow up? Jadi selesai presentasi, Anda nggak mungkin follow up saat itu, Anda bikin janji follow up besoknya. Misalnya Anda bilang gini, karena ada beberapa informasi tambahan yang ingin saya bagikan sekaligus menjawab pertanyaan bro, besok enaknya kita zoom lagi jam 1 atau jam 2 siang. Jadi bikin janji itu selalu kasih pilihan. Jangan tanya, besok bisa nggak kita zoom lagi? Jangan ya, tapi kasih pilihan. Enaknya kita zoom jam 1 atau jam 2 siang. Enaknya kita Zoom besok jam 1:10 atau jam 1:11. Selisih semenit aja. Nah, ini juga supaya lebih mantap ikut bisnis talk atau Zoom besar, ya apapun istilah Zoom besar Anda lah ya. Kalau di kami biasanya Zoom besar kami sebut namanya bisnis talk. Nah, ada yang mungkin namanya open plan atau apalah ya, bisnis opportunity preview dan sebagainya. Nah, Anda bilang supaya lebih mantap ikut bisnis talk atau ikut Zoom besar, ada beberapa informasi menarik yang ingin saya bagikan kepada bro. Enaknya kita Zoom besok jam 1 atau jam 2 siang. Ya, itu adalah cara membuat janji follow up. Ini adalah sebuah keterampilan yang perlu Anda kuasai. Jadi selesai presentasi, kalau bisa di follow up saat itu, follow up saat itu. Tapi kalau nggak memungkinkan, bikin janji untuk follow up besok. Kasih pilihan waktu. Ya. Nah, follow up itu step-stepnya kayak gini Bapak Ibu. Tanya jawab, lalu gali impian, lalu dapatkan janji presentasi dengan menggali daftar nama ya. Jadi kalau Anda mau dapat janji presentasi, gali daftar namanya dulu. Dan yang keempat adalah promosi. Tapi ini nggak harus urut. Jadi camkan ya, ini nggak harus urut. Kadang-kadang nggak ada tanya jawab. Dia nggak ada kendala, nggak ada pertanyaan. Kadang-kadang dia langsung bahkan nanya pertemuan. Ada loh orang yang ini pertemuan yang lebih besarnya kapan? Oh, bulan depan. Ya udah, saya pengen tahu. Udah, kalau dia pengen tahu pertemuan bulan depan, langsung promosi. Jadi Anda nggak harus urut. Jadi kalau dia pengen tahu produk, udah jelasin produk. Nggak usah urut. Pak, tanya jawab dulu, Pak. Habis tanya jawab impian. Nggak seperti itu, Bapak Ibu ya. Nggak harus urut. Jadi kalau dia misalnya
punya kendala dan Anda jawab kendalanya, habis itu Anda loncat dari kendala langsung ke gali daftar nama dan booking janji presentasi, boleh juga. Jadi sekali lagi ya, ini tidak harus urut. Ya, Anda bisa mulai dari gali impian dulu, atau Anda bisa langsung ke gali daftar nama juga boleh. Jadi intinya ini adalah kegiatan-kegiatan Anda lakukan saat follow up. Boleh loncat-loncat, dan yang paling penting Bapak Ibu, teman-teman semua, adalah ini, presentasi. Kenapa? Karena tadi saya sudah bahas lingkaran follow up. Follow up tujuannya adalah untuk presentasi. Makanya Anda gali daftar nama temannya supaya Anda dapatkan janji presentasi. Jadi kalau Anda saat follow up, pulangnya dapat janji presentasi berikutnya, berarti follow up Anda sukses. Oke? Jadi follow up Anda sukses kalau tercapai tujuan utama. Bukan closing, Bapak Ibu, tujuan utamanya, tapi tujuan utamanya mendapatkan janji presentasi. Ya, karena otak kita itu membangun jaringan, beda dengan orang yang cuma jualan. Kalau orang yang cuma jualan, ya goalnya adalah closing. Kalau kita pembangun jaringan, udah goal kita adalah dapatkan janji presentasi temannya. Anda nggak usah khawatir closing, pasti terjadi closing kalau Anda sudah dapat janji presentasi. Nanti saya juga akan ajarkan bagaimana caranya closing. Ya, jadi otak pembangun jaringan adalah booking janji presentasi temannya. Karena follow up tujuannya adalah untuk dapatkan janji presentasi. Oke. Tanya jawab. Nah, kalau di sesi tanya jawab misalnya, kita akan memulai follow up dengan pertanyaan, apa yang paling menarik dari presentasi kemarin? Atau kira-kira punya pertanyaan enggak? Nah, misalnya orangnya ada pertanyaan ya. Ingat Bapak Ibu, Anda harus bedakan dia pertanyaan atau pernyataan. Oke? Nah, kalau pertanyaan, dia betul-betul harap jawaban. Misalnya dia tanya, ini produknya asalnya dari mana? Pabriknya di mana? Nah, itu pertanyaan Bapak Ibu, butuh jawaban. Perusahaannya berdiri tahun berapa? Nah, itu pertanyaan, butuh jawaban. Ini rekening banknya boleh bank ini nggak? Boleh bank itu nggak? Itu pertanyaan. Oke, yang mereka butuh jawaban. Ini bonusnya ditransfer harian atau mingguan? Itu pertanyaan yang butuh jawaban. Nah, kalau ketemu pertanyaan, ya Anda jawab. Dan pertanyaan adalah ciri-ciri orang tertarik. Jadi kalau Anda selesai presentasi, orangnya ada pertanyaan, bukan pernyataan loh Bapak Ibu ya, tapi pertanyaan, itu positif. Jawab. Ya. Nah, yang perlu hati-hati adalah pernyataan. Pernyataan itu cenderung ke hal negatif. Misalnya dia bilang, kayaknya saya nggak bisa deh jalanin bisnis kayak gini. Saya udah pernah jalan dan nggak bakat, saya nggak pandai bicara, nggak bisa meyakinkan orang. Nah, itu pernyataan. Atau dia bilang, kayaknya teman-teman saya pada nggak mau deh. Kayaknya ini produknya segmen menengah ke atas. Kayaknya ini bisnis musiman deh. Nah, ini semua adalah pernyataan. Nah, bagaimana caranya menghadapi pernyataan? Abaikan aja, nggak usah dijawab. Kenapa? Karena berpotensi berdebat. Kita tidak mau berdebat, Bapak Ibu. Jangan berdebat. Jadi kalau dia bilang, ini kayaknya bisnis musiman lah. Anda jangan marah, jangan emosi. Enggak Pak, siapa bilang bisnis musiman? Ini sudah belasan tahun perusahaan kami. Jangan ya, jangan berdebat. Ya. Jadi ingat ya, pernyataan-pernyataan negatif itu kadang-kadang bisa bikin kita emosi, tapi Anda harus mengendalikan diri. Ya, latihan mengendalikan diri. Enggak usah didebat, enggak usah dijawab bahkan, enggak usah dijawab. Kalau Anda jawab nanti berdebat. Ya. Misalnya dia bilang, oh, nggak mungkin nih bisnis ini nggak masuk akal. Anda tanya aja bagaimana nggak masuk akalnya. Ya, nah kecenderungan negatif dari pernyataan-pernyataan itu Anda abaikan saja dan gunakan ya ini Bapak Ibu sebentar ya. Ini teknik kupas bawang. Nah ini yang saya mau jelaskan. Jadi kalau Anda ketemu kendala ataupun pernyataan negatif, misalnya dia bilang kayaknya teman-teman saya pada nggak mau. Kayaknya saya nggak bakat di jalanin bisnis seperti ini. Kayaknya ini bisnis musiman. Dan lain-lain sebagainya. Anda gunakan teknik kupas bawang dengan pertanyaan ini. Misalnya dia bilang, teman saya kayaknya nggak mau. Oke, selain itu apa lagi? Kayaknya produknya mahal ya, susah nih kayaknya dijual. Misalnya dia bilang gitu. Oke, selain itu apa lagi? Pak, saya juga nggak punya duit nih Pak untuk gabung. Oke, selain itu apa lagi? Udah, kupas bawang. Dengan selain itu apa lagi? Selain itu apa lagi? Nggak usah didebat ya. Karena bisa jadi itu semua alasan. Misalnya dia bilang nggak punya duit untuk join. Belum tentu loh Bapak Ibu dia nggak punya duit. Alasan aja. Atau dia bilang, kayaknya saya nggak mungkin jalanin deh. Sibuk saya.
Alasannya sibuk, tapi belum tentu itu alasan sebenarnya. Jadi jangan dijawab. Sibuk loh Pak, saya nggak bisa jalanin bisnis ini. Oke, nggak apa-apa. Selain itu apa lagi Pak, selain sibuk? Ini produknya segmen menengah ke atas. Oke Pak, selain itu apa lagi? Teman-teman saya pada nggak mau. Selain itu apa lagi? Kupas bawang. Dan setelah dia udah nggak ada semua, cukup Anda ngomong seperti ini. Boleh nggak saya tunjukkan solusinya? Gampang kan? Anda nggak usah berdebat, nggak usah menjawab kendalanya, ya. Cukup. Selain itu apa lagi? Dan setelah semua dibahas, udah dikupas semua, Anda tinggal bilang, boleh nggak saya tunjukkan solusinya? Harusnya jawabannya boleh. Anda tinggal gali daftar namanya. Ya. Nah, jika tidak ada pertanyaan, oke, jadi tanya jawab nggak ada, Anda bisa langsung masuk ke gali impian. Jadi nggak harus, kalau nggak ada pertanyaan, Anda tetap gali-gali kendalanya. Kalau memang udah nggak ada, langsung masuk aja gali impian. Dan gali impian ini ada satu kalimat yang memang menjadi awal ketika kita melakukan follow up. Jadi kalau saya awal masuk ke follow up, misalnya selesai presentasi, saya ada waktu untuk follow up saat itu, biasanya pertanyaan ini yang saya ajukan. Jadi pertanyaan ini mengawali saat saya masuk ke follow up. Ya, Anda harus ingat pertanyaan ini. Apa? Dari presentasi kemarin, bagian apa yang paling menarik? Nah, itu adalah pertanyaan yang saya ajukan ketika saya mulai masuk ke sesi follow up. Dari presentasi kemarin, bagian apa yang paling menarik? Oke, saya nggak tanya apa pendapatmu mengenai presentasi kemarin. Saya nggak tanya apa pendapatmu. Karena pertanyaan apa pendapatmu itu membuat orang itu bisa aja bahas hal yang negatif. Bahkan kecenderungan dia jadi untuk kritis, untuk kelihatan pintar, jadi bahas hal yang aneh-aneh. Enggak, saya mau batasi. Saya mau dia berpikir hal yang bagus dari bisnis ini. Maka saya tanya, dari presentasi kemarin atau dari presentasi tadi, bagian apa yang paling menarik? Nah, setelah itu saya tanya, bro tahu nggak kenapa orang-orang jalankan bisnis MLM? Nah, setelah itu saya tunjukkan 10 prioritas utama. Biasanya di Flipchart kita ada ini, Pak. Ya. Atau Anda bisa cetak di sebuah karton yang Anda laminati, Anda bisa tunjukkan. Ini 10 prioritas utama yang orang-orang harapkan dari bisnis MLM. Ya. Nah, setelah itu Anda tanya dia, Anda tunjukkan 10 prioritas utama ini. Dari 10 hal tadi, mana yang paling penting untuk Anda? Jadi 10 prioritas utama itu adalah memiliki usaha sendiri, bahagiakan keluarga, punya rumah baru, mobil baru, ibadah ke tanah suci, kebebasan waktu dan finansial, jalan-jalan ke luar negeri, pendidikan anak yang terbaik, pengembangan diri, melunasi hutang, sampai bantu orang lain untuk kegiatan sosial. Nah, Anda tanya dia, dari 10 hal ini, mana yang paling penting untuk Anda? Dia akan pilih kan satu kan? Kalau dia diam nggak pilih, ya Anda juga diam, tungguin. Kalau dia nggak jawab, saya tambahkan lagi, dari 10 hal ini, kalau bro diminta pilih satu, pilih apa? Saya diam, saya tungguin. Nah, kalau dia bilang 10-10-nya bagus ya, 10-10-nya mau, dia bilang gitu kan. Memang 10-10-nya bagus. Tapi kalau bro hanya boleh pilih satu, pilih apa bro? Tekan dia terus. Tungguin, dia jawab ya. Nah, kemudian hubungkan impian prospek dengan bisnis. Misalnya dia bilang, saya pengen bawa orang tua saya ke ibadah ke tanah suci, misalnya itu. Ya, misalnya impiannya adalah ibadah ke tanah suci buat orang tuanya. Ya. Nah, lalu saya hubungkan dengan bisnis yang kita tawarkan. Bro, waktu presentasi saya jelaskan, kalau kita sama-sama kerjasama bangun bisnis ini, dalam waktu 2 tahun, bro bisa punya income sekian. Bisa nggak ibadah, bawa orang tua ibadah ke tanah suci? Jadi hubungkan apa yang mereka capai dari bisnis MLM ini dengan impian mereka. Karena tadi Sadra udah bilang, waktu kita di presentasi kan, presentasi kita adalah solusi untuk impian orang itu. Maka waktu follow up, kita pertajam lagi. Di otak kita adalah apa sih impiannya? Makanya kita tanya lagi, 10 prioritas utama ini apa impiannya? Lalu hubungkan dengan bisnis MLM ini. Ya. Apapun kendala mereka, kita bisa arahkan ke apa yang mereka dapatkan dari bisnis MLM. Ya, itu paling penting Bapak Ibu. Jadi ketika Anda follow up di kepala Anda adalah apa impiannya? Bagaimana bisnis ini jadi solusi? Jangan Bapak Ibu ya, Anda nggak bertanya, tapi langsung asumsi aja, bro jalankan bisnis ini,
Anda bisa jalan-jalan ke luar negeri. Belum tentu dia suka jalan-jalan ke luar negeri. Anda bilang, jalankan bisnis ini, Anda bisa beli rumah baru, Anda bisa financial freedom lah, bla bla bla, Anda punya waktu lebih banyak. Belum tentu dia pengen itu. Siapa tahu dia cuma pengen lunasi hutang. Ya, jadi tanya. Saya pernah datang ke sebuah luar kota, di sebuah kota, dan downline saya ajak saya follow up. Seseorang yang sudah berbulan-bulan di presentasi nggak join. Waktu ketemu sama saya tanya dia, apa yang, tahu nggak kenapa orang join bisnis ini? Dan dia jawab, karena produknya bagus. Selain itu apa lagi? Kupas bawang juga. Karena uangnya banyak. Betul. Selain itu apa lagi? Dia udah nggak bisa jawab. Saya kasih dia 10 prioritas utama ini, yang tadi itu. Inilah yang orang-orang inginkan dari bisnis MLM. Nah, ketika dia udah pegang ini, saya tanya, dari 10 hal ini, mana yang paling penting buat kamu? Kalau cuma boleh pilih satu, pilih apa? Surprise banget, dia pilihnya apa? Nomor 9, melunasi hutang. Ya. Dan saya bilang, kira-kira berapa lama lagi kamu mau lunasi hutang? Suami istri langsung bahas loh, mereka bilang, dalam waktu 1 tahun kami ingin lunas. Oke, langsung saya bahas, arahkan ke lunasi hutang. Saya bilang, ya ini ya, di presentasi kita udah dijelaskan, kalau kita kerjasama selama 6 bulan, income-nya berapa? 20 juta sebulan. Nah, kalau bro dapat 20 juta sebulan, bisa nggak lunasi hutang? Terus dia bilang, saya udah mulai bisa cicil hutang saya. Langsung kena sasaran dan dia langsung join, Bapak Ibu, pilih paket. Kenapa? Karena presentasi kita adalah solusi untuk impian mereka. Jadi ketika orang dengerin presentasi di otak mereka, apa gunanya buat saya? Nah, ketika kita follow up, kita gali lagi impiannya dan hubungkan impiannya dengan bisnis. Sehingga mereka tahu, oh saya join MLM ini, saya jalankan karena MLM ini adalah solusi untuk impian saya. Ya, walaupun kadang-kadang Bapak Ibu Anda bisa aja ketemu orang yang Anda mau gali 10 prioritas utama ini, Anda mau gali impiannya, tapi dia nggak keluar impiannya. Ya, nggak mungkin bilang, semua udah punya lah. Apa ya, semua nggak terlalu pengen lah. Anda bisa ketemu orang seperti itu, orang yang nggak punya impian, yang mungkin hidupnya sudah nyaman. Nah, biasanya kalau saya ketemu orang yang sudah nyaman hidupnya, diajak bergerak sulit, udah saya jual produk aja. Fokus saya adalah cari orang-orang yang lapar, Bapak Ibu, orang-orang yang punya impian hidupnya nggak nyaman. Itu yang saya cari. Dan 10 prioritas utama ini menggali keluar orang-orang seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang punya buku Freedom is Not Free, Anda buka bab 46. Ini bab yang salah satu yang terpenting di buku Freedom is Not Free. Belajar bagaimana menggunakan 3 pertanyaan emas untuk menggali impian orang. Kalau Anda kuasai jurus 3 pertanyaan emas ini, Anda bisa tahu siapa orang yang masih lapar, orang yang punya impian yang kuat, yang hidupnya nggak nyaman. Ingat Bapak Ibu, kalau Anda gunakan 3 pertanyaan emas, Anda bisa dapat orang yang udah nggak punya impian. Nggak kena Bapak Ibu. Tapi kalau ada orang yang Anda keluarkan 3 pertanyaan emas, dia rasanya gelisah banget. Ya Pak, saya pengen berangkatkan orang tua saya ke Tanah Suci. Terus saya tanya, kalau misalnya dalam waktu 2 tahun, ini nggak tercapai gimana? Wah, nggak boleh Pak, ini harus tercapai. Dan dia langsung gelisah sendiri. Nah, itu berarti orang itu memang nggak nyaman hidupnya. Punya impian yang kuat. Nah, orang itulah yang kita cari. Jadi 3 pertanyaan emas ini gunanya untuk mendapatkan orang yang lapar, Bapak Ibu. Orang yang haus, orang yang hidupnya tidak nyaman. Karena orang-orang seperti itulah yang bisa menjadi calon leader kita. Ya, jadi nggak usah cerita sama saya, Pak, saya udah gunakan 3 pertanyaan emas, orangnya nggak mau jawab. Ya, itu berarti kemungkinan kita belum panas, belum cair suasana. Karena untuk menggunakan pertanyaan ini, hubungan kita sama prospek harus cair. Makanya sebelum kita mengajukan 3 pertanyaan emas, ada sesi yang namanya mencairkan kebekuan, menyamakan frekuensi. Nah, kalau orang belum trust atau belum nyaman dengan kita, ya mungkin Anda ajukan pertanyaan ini mereka nggak mau jawab, ya. Jadi cairkan kebekuan dulu, ya, supaya suasana hangat cair dulu, mereka udah trust sama kita, udah nyaman, baru ya kita tanya mereka. Dan kadang-kadang saya pancing mereka yang masih sungkan untuk jawab 10 prioritas utama ini, saya bantu mereka, saya cerita. Kalau saya dulu awal saya bangun bisnis ini, impian saya adalah pengen beli rumah. Saya dulu nggak punya rumah. Saya ngontrak, saya pengen punya rumah sendiri.
Itu adalah impian saya waktu saya join MLM pertama kali. Saya mungkin pancing dia dulu, saya cerita dulu supaya mereka mau cerita. Ya, jadi bab 46 ini penting banget. Anda perlu kuasai caranya. Ya, itu udah lengkap. Bab 46 ini salah satu bab terpanjang di buku Freedom is Not Free. Ada banyak contoh-contoh yang Anda bisa belajar di situ. Nah, sekarang gali daftar nama. Gali daftar nama, Anda perlu bab 57. Jadi Bapak Ibu yang belum punya buku Freedom is Not Free, sayang banget. Saya nggak mungkin ceritakan Bapak Ibu karena sudah ada lengkap di buku Freedom is Not Free. Bab 57 adalah cara favorit saya menggali daftar nama seseorang. Bahkan orang yang tadinya negatif pun saya gunakan cara ini, kena Bapak Ibu, seolah-olah dihipnotis dia mau keluarin daftar namanya. Ya, jadi Anda baca aja di buku bab 57 ada jurus simulasi 2 menit. Ikuti step demi step. Kalau misalnya Anda bilang, Pak, belum berhasil Pak, dia nggak mau. Ya mungkin kita belum, skripnya belum lengkap. Ada yang kelolosan. Ya, kalau Anda ikuti, itu udah berdasarkan pengalaman, ya apa yang saya lakukan persis seperti di buku. Itu sangat-sangat efektif. Ya. Nah, sekarang saya mau ajarkan kepada teman-teman yang hadir malam hari ini sebuah cara yang lebih simpel, lebih sederhana dari simulasi 2 menit. Ya, kalau Anda nggak mau lakukan simulasi 2 menit, saya ajarkan cara yang lebih sederhana. Anda bisa lakukan secara online. Ya, caranya gimana? Jadi kalau saya mau gali daftar nama, saya selalu bilang gini, boleh nggak minta waktu 5 menit untuk menunjukkan solusinya? Ya, lanjutkan yang tadi ya. Yang kalau ada pertanyaan, bukan pertanyaan, tapi pernyataan negatif, kita kan kupas bawang kan. Misalnya dia bilang, teman saya kayaknya nggak mau. Oke, selain itu apa lagi? Kayaknya saya nggak bakat deh Pak jalanin bisnis ini. Oke, selain itu apa lagi? Saya sibuk deh Pak. Oke, selain itu apa lagi? Itu kan kupas bawang kan. Udah habis semua, udah nggak ada. Saya langsung, boleh nggak saya tunjukkan solusinya? Atau seperti ini, boleh nggak minta waktu 5 menit untuk menunjukkan solusinya? Ada sesuatu yang menarik yang ingin saya perlihatkan. Boleh bantu saya? Ya, Bapak Ibu lihat ya, ini pertanyaan ini bukan asal-asalan. Ini udah persiapkan pertanyaannya. Ada, coba perhatiin kalimatnya. Ada sebuah kekuatan. Ya. Ada sesuatu yang menarik yang ingin saya perlihatkan. Itu aja udah bikin dia penasaran kan? Boleh bantu saya? Jadi Anda tanya dulu, ada sesuatu yang menarik yang ingin saya perlihatkan. Boleh bantu saya? Itu di Zoom bisa Anda bisa lakukan itu ya. Bro, ada sesuatu yang menarik yang ingin saya perlihatkan. Boleh bantu saya? Jawabannya apa? Boleh. Nah, kalau mereka sudah boleh, keluarin kertas Bapak Ibu. Dan bolpen. Bro, ini ada kertas. Saya ajukan pertanyaan, bro bantu saya ya. Udah. Langsung gali data namanya. Nah, ini cara yang sederhana ya. Yang saya ingin praktekkan kepada Anda semua ya. Saya udah keluarin kertas. Saya tanya dia. Bro, punya saudara kandung nggak? Ada. Saya tulis di kertas, saudara kandung. Bro, punya sepupu nggak? Punya. Saya tulis sepupu. Sahabat? Pasti punya dong ya. Teman kuliah? Ada. Teman kantor? Ada. Udah saya tulis 5 kelompok aja lah. Anda boleh perluaskan, misalnya tetangga boleh, atau apa lagi ya. Ya, teman SMA atau apalah. Ya, teman sekolah, kalau dia nggak kuliah, teman sekolah gitu. Ya. Nah, 5 kelompok. Setelah itu saya balik lagi ke saudara kandung. Saudara kandung namanya siapa? Dia sebut Jody Robert. Udah saya tulis Jody Robert. Sepupu? Diah, Firman, Heru. Sahabat? Wilson. Cuman 1 sahabatnya ya. Teman kuliah? Banyak. Rahmat, Bambang, Tina, Salim. Teman kantor? Lina, Karin, Tony, Nani, Rudi. Udah, dia sudah sebut kayak gitu. Udah. Oke, cukup. Nah, setelah keluar nama-nama ini bagian yang sangat penting ya dari menggali daftar nama. Kita bikin panas dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Dari teman-teman yang tadi disebut ataupun nama-nama yang disebut, siapa yang ambisius? Orang pengen maju. Orang yang mungkin lagi punya kebutuhan mendasar, butuh uang tambahan, mungkin anaknya mau sekolah tahun depan atau 2 tahun lagi, atau yang pengen beli rumah, ambisius lah, orang yang pengen maju. Ya. Nah, mungkin dia sebut dari teman-temannya ini, oh si Heru, Tony nih ambisius nih. Oke. Siapa yang banyak teman, yang fleksibel? Ya. Oh ini si Tina paling banyak teman, temannya di mana-mana. Ya, Anda bisa gunakan pertanyaan lain ya. Misalnya, siapa yang orang-orang teman Anda yang
yang banyak teman, yang fleksibel atau apa ya, Anda bisa gunakan pertanyaan-pertanyaan lain lah. Ya, untuk keluarin, biasanya saya gunakan nih, siapa teman Anda yang sibuk? Yang sibuk. Kalau mereka bingung, kenapa Pak yang sibuk? Karena berdasarkan pengalaman, orang sibuk biasanya sukses di bisnis MLM. Karena orang sibuk, pintar bagi waktu, dan berhubungan dengan banyak orang. Ya, biasanya saya jawabannya gitu ya. Jadi Anda bisa tanya ya, supaya keluarkan orang-orang potensial. Jadi kita dapat 3 nama ini dalam contoh ya, Heru, Tina, Tony. Nah, setelah itu teman-teman, kita bilang begini sama dia. Bro, berpeluang besar untuk sukses. Karena ada beberapa teman potensial di daftar nama, bro. Ada Heru, Tina, Tony. Nah, seandainya ini, saya bilang ya, Heru, Tina, Tony ini, bro, kenalkan dengan saya yang presentasi, bro, saya yang presentasi. Kalau Heru, Tina, atau Tony tertarik, mereka bergabung nanti, saya bilang ya. Nah, ini saya tulis namanya, Anda. Ya, misalnya siapa nama prospek, saya tulis di situ. Kalau Heru, Tina, atau Tony gabung, saya akan pasang di bawah, bro. Ya, Heru, Tina. Nah, kalau mereka bergabung orang-orang potensial itu, dan mereka jalan, namanya juga orang potensial, orang ambisius, punya banyak teman, biasanya berhasil, Pak. Bisnis kamu sudah mulai berkembang. Ya, jadi ini adalah kata-kata yang memanaskan mereka, membuat mereka ada harapan. Tahu nggak Bapak Ibu, orang tertarik mau join bisnis ini karena mereka punya harapan. Tadinya nggak kepikiran apa-apa, begitu dikeluarin namanya, lalu kita pancing dia, bro, kenalin saya sama temenmu yang potensial ini. Kalau mereka join, saya pasang di bawah bro. Dan kalau mereka aktif, bisnis bro mulai berkembang. Aset bro mulai tumbuh. Wah, mereka jadi punya harapan. Nah, setelah itu kita bilang, bro, sekarang nih, kita bikin janji untuk presentasi Heru. Kebetulan saya punya waktu nih besok jam 2. Kamis jam 2. Yuk, kita presentasi Heru atau Tina dulu, atau Tony dulu. Nah, bisa jadi teman Anda bilang, tapi nanti dulu deh, bro. Nanti dulu deh. Saya coba tanya Heru atau Tina, mereka bisa nggak? Biasanya saya bilang begini, bro, kebetulan saya kosongnya Selasa sama Kamis. Kalau bro tanya mereka, mereka punya waktu lain, belum tentu cocok dengan saya. Lebih baik kita tetapkan dulu waktunya, lalu kita telepon mereka yuk sekarang. Kadang-kadang mereka nggak mau. Nanti aja deh, nanti aja. Nah, saya bikin panas mereka. Saya bilang begini, teman yang potensial ini, bro, Heru, Tony, Tina, ini juga ada di daftar nama orang lain, betul kan? Mereka juga dikenal orang lain kan, yang jalanin bisnis ini juga. Nah, kalau mereka di presentasi orang lain, tertarik, join ke siapa? Ke orang lain. Sayang banget, bro, padahal kita punya kesempatan. Tapi kabar baiknya, kita sekarang punya kesempatan untuk ajak mereka lebih dulu. Saya ada waktu kosong, Selasa dan Kamis jam 2 siang. Bro, bisa kosongkan waktu tersebut? Jadi bikin mereka panas. Nah, kalau mereka sudah panas, boleh nggak minta nomor telepon Heru? Saya akan lanjutkan ke phone on tree, Bapak Ibu. Atau saya minta dia telepon Heru, juga boleh, phone on tree. Nah, sekarang saya mau jelaskan phone on tree. Ini penting banget ya. Karena kalau Anda sudah dapat nomor telepon Heru dari prospek, Anda langsung bisa bikin janji sama Heru. Atau janjinya bertiga, telepon bertiga, phone on tree. Nah, phone on tree ini kan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Contoh, Anda itu anggap saya ya, Suprato ya. Saya menggali daftar nama prospek kita namanya Pak Yono, dan mendapatkan nama temannya Heru. Anggap Heru ini yang kita mau bikin janji ya. Ini namanya phone on tree. Nah, lalu Anda, Suprato, melakukan phone on tree. Telepon bertiga. Sekarang WhatsApp kan bisa kan telepon bertiga ya. Dengan prospek, baik Pak Yono maupun temannya Heru. Mau video call lah atau mau cuman telepon bertiga, lakukan. Nah, biasanya gini, Pak Yono bilang ke Pak Heru. Dia bilangnya begini, siang Bro Heru, saya mau memperkenalkan teman saya Pak Suprato. Ada yang penting yang mau disampaikan beliau. Nah, dia bilangnya begitu. Lalu Suprato basa-basi singkat dengan prospek, yaitu dengan Pak Heru ini. Halo Bro Heru, salam kenal, saya Suprato, bla bla bla. Dan setelah itu saya bilang begini Pak Heru, kami sedang membahas proyek yang cocok dikerjakan di masa pandemi. Pak Yono rekomendasi saya untuk ajak Pak Heru juga. Tapi kan Pak Heru belum tentu cocok ya, karena sulit dijelaskan melalui telepon untuk melihat apakah Pak Heru cocok atau tidak. Apakah besok jam 2 siang bisa Zoom 30 menit? Ya, nah itulah phone on tree. Nah, kalau misalnya
Pak Heru tanya, ini proyek apa ya? Nah, Anda kan sudah tahu jawabannya, dibuat janji ya. Jadi saya nggak bahas lagi ya. Lihat kembali ke membuat janji. Intinya Anda mengajak prospek yang Anda follow up, yaitu Pak Yono, ya, membuat janji dengan temannya. Karena tujuan kita adalah mendapatkan janji presentasi. Karena kalau kita sudah dapat janji presentasi, follow up kita sudah mencapai goal, sukses. Ya. Nah, kemudian masuk ke promosi. Nah, promosi ini, di bagian promosi ini kita mempromosikan alat bantu, mungkin pertemuan, sistem, produk, upline, dan lain-lain. Itu namanya promosi. Nah, Bapak Ibu, saya sarankan untuk membaca bab 30 dari buku Freedom is Not Free. Jadi buku Freedom is Not Free ini banyak ilmu yang Bapak Ibu sebagai pembangun jaringan harus kuasai. Ada satu bab 30 namanya startup. Nah, startup ini memulai orang baru. Ini bagian dari follow up yang sangat penting, yaitu untuk memastikan terjadi duplikasi. Di bagian startup lah, kita membantu downline kita ataupun prospek yang belum join untuk mulai jalankan bisnis ini. Nah, untuk mempermudah, ada yang namanya startup seed. Ya, ada contohnya di buku Freedom is Not Free. Nanti habis acara ini, malam ini saya akan upload ke NG Pro Channel. Jadi Bapak Ibu bisa download form ini. Ini 2 halaman Bapak Ibu. Halaman pertama isinya gali impian, lalu gali daftar nama atau buku janji presentasi, kemudian buat janji. Ini halaman kedua ada buat janji, dan bagian terakhirnya memperlengkapi orang-orang yang join. Bagaimana mempromosikan alat bantu dan sistem. Kita perkenalkan sistem. Ini bagian yang sangat penting dari sebuah leadership. Bagaimana membantu orang-orang yang join untuk memulai dengan benar. Duplikasi itu terjadi di bagian memperlengkapi. Ya, kita perkenalkan sistem dan lain-lain. Ya, jadi di promosi alat bantu dan sistem ini bagian yang sangat penting. Banyak sekali orang presentasi cuma rekrut orang. Setelah mereka join, nggak diapa-apain, suruh jalan sendiri. Nah, disitulah kenapa duplikasi mentok, tidak berjalan dengan baik. Padahal duplikasi itu tidak otomatis loh Bapak Ibu. Anda pikir MLM itu duplikasi itu otomatis? Ya, untuk supaya bisnis kita berkembang perlu duplikasi, tapi duplikasi harus dilakukan dengan sengaja. Kita nggak bisa biarkan begitu aja dia terjadi otomatis. Nggak. Tidak otomatis. Anda harus promosikan, Anda harus latih mereka. Ya, nah ini semua nanti saya akan jelaskan di The Power of System training berikutnya tanggal 24-25 ya. Nanti kita akan bahas lebih lengkap bagaimana memasukkan orang ke sistem, bagaimana duplikasi terjadi. Ya, startup itu adalah bagian yang sangat penting. Jadi saya kemana-mana saya selalu bawa form startup. Yang ini ya, ini saya selalu bawa Bapak Ibu. Saya bahkan follow up keluar dari rumah, form startup lupa, saya balik lagi loh Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau Anda follow up seseorang, startup seseorang pakai form, startup itu kelihatan mudah. Downline itu di startup, oh gampang ya langkah-langkahnya kayak gitu. Nah, next time mereka juga merasa, oh ini bisnis ini gampang, nggak harus hafal, sudah ada formnya. Ya, makanya form startup seed ini bagian yang sangat penting. Dan di bagian bawah, ini kita udah buat ya, yang netral. Karena tidak semua MLM punya support system yang sudah lengkap semua. Ya, banyak yang belum ada gitu Bapak Ibu. Jadi ini saya bikin yang umum. Nah, kalau misalnya support system Anda sudah punya alat-alatnya, Anda bisa masukkan di situ. Nah, alat bantu follow up yang penting Bapak Ibu, yang membantu Anda ketika lakukan duplikasi atau startup, itu adalah brosur bisnis profile. Tapi dalam bentuk digital ya, karena kita di masa pandemi ini, ya kita harus bisa kirim online. Ya, dalam bentuk digital, biasanya dalam bentuk PDF. Nah, brosur bisnis profile itu isinya company profile, produknya singkat ya, marketing plan, support system itu dijelaskan dalam satu brosur. Ya, dalam bentuk digital. Kemudian ada juga brosur produk dalam bentuk digital ini yang lebih lengkap. Kemudian video-video, entah video bisnis, entah video presentasi atau video produk, itu semua Anda perlu punya ya. Lalu ada website, landing page, akun sosmed yang berisi informasi mengenai MLM Anda. Ini Anda bisa gunakan untuk follow up. Dan bagian yang paling penting untuk duplikasi adalah program edukasi berlangganan atau umum. Cuma ini Bapak Ibu nggak mungkin saya bahas malam hari ini. Ya, cuman saya kasih tahu kalau Anda ingin duplikasi berjalan dengan baik, Anda harus persiapkan sistem ini. Ya, nah, the power of system nanti kita bahas lebih jauh.
ya, yang tadi itu semua. Jadi Anda yang belum bergabung, ya Anda bisa daftar ya 2425, ini masih early bird. Nah, Anda coba perhatikan the power of system. Jika hanya merekrut monyet pun bisa, ini kata yang agak sarkastis ya, agak kasar gitu ya. Ibaratnya MLM itu bukan cuma sekedar rekrut aja gitu. Kalau cuma rekrut monyet pun bisa. Ya, tapi ada yang lebih penting daripada merekrut. Setelah joinin orang, masukkan orang ke sistem. Bahkan ada skill yang ketiga, yaitu bangun kedalaman. Ya, oke. Nah sekarang closing. Nah, closing, bagaimana Anda bikin orang itu join? Yang paling penting adalah hindari pertanyaan ini. Jangan tanya, gimana kamu mau join? Jangan. Itu pertanyaan yang tabu ya. Di follow up, di bagian closing, kita nggak nanya ini. Lu mau join nggak? Itu pertanyaan tertutup ya. Itu pertanyaan tertutup. Mau atau nggak? Begitu dijawab nggak mau, Anda jadi bingung gimana caranya ya. Jadi pertanyaan ini nggak perlu Anda pakai, tapi Anda asumsi aja dia mau. Jadi dalam otak Anda anggap aja dia udah mau join. Jadi nggak usah ditanya mau join atau nggak. Anggap dia udah mau join. Ya, lalu ajukan pertanyaan pilihan. Ya, pertanyaan pilihan ini contohnya, Pak Budi lebih suka warna apa? Misalnya produk Anda punya beberapa jenis warna. Atau mau pilih paket apa, Pak? Ya. Nah, pilihan apapun dia join kan. Jadi Anda harus ajukan pertanyaan pilihan. Ya, mau mendaftar pakai nama Pak Hasan atau nama istri. Jadi apapun pilihannya dia join. Jadi ajukan pertanyaan pilihan. Asumsi dia join. Jadi jangan nanya mau join nggak Pak? Jangan. Ya. Anggap aja dia udah mau join. Atau ini trial closing, lakukan trial closing. Anda kirim chat. Isinya, bro, tolong isi data berikutnya, nama, KTP, atau data-data untuk diregistrasi. Atau Anda bisa bilang, bro, bisa tolong kirimkan KTP untuk registrasi. Ini namanya trial closing. Jadi Anda asumsi dia mau join. Ya, kalau offline ketemu offline, saya paling nggak suka itu pinjam KTP dong, bro. Nah, tapi kalau online ya udah kirim cek, bro. Ini isi datanya, bro. Mau saya daftarkan. Gitu. Asumsi dia mau join. Nah, kalau dia belum mau join, biasanya dibilang, tapi saya belum mau join. Tenang aja, santai. Saya udah sering ngalamin kayak gini. Tapi saya belum mau join, santai aja, nggak apa-apa. Ya, makanya respon kita nggak apa-apa. Saya belum mau join loh, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Kita isi aja dulu. Jika nanti sudah siap join, kan data sudah ada. Ya, seandainya masih ada 1 atau 2 keraguan mengenai bisnis ini, kira-kira apa ya, Bu Desi? Jadi kalau dia belum mau join, pasti punya ganjalan kan? Ya, Anda bilang nggak apa-apa, isi aja dulu datanya. Nanti kalau mau join kan sudah ada. Kalau ada 1-2 keraguan, kira-kira apa ya, Bu? Mumpung saya ada di sini, saya bisa bantu. Udah, langsung kembali ke masalah dia. Ya. Kemudian mengatasi kebuntuan. Ini kalau misalnya Anda ketemu orang yang dia punya banyak, Anda lihat kayaknya dia udah tertarik, tapi kenapa belum mau join ya? Atau Anda ketemu nih, ini adalah kebuntuan yang paling sering Anda alami. Ya, Anda presentasi, selesai presentasi Anda follow up, ya, lalu responnya seperti ini Bapak Ibu. Bab 52 Anda perlu baca. Jurus mengatasi callback. Terjadi yang namanya callback. Ini callback ini Bapak Ibu bisa PHP, bisa bikin Anda bingung juga. Orang baru merasa kayak di PHP, apa namanya ya, dikasih harapan gitu. Padahal sebenarnya harapan palsu. Callback, apa itu? Dia bilang begini, saya pelajari dulu ya, nanti saya hubungi. Ya, itu kan paling banyak ya, betul nggak Bapak Ibu? Anda yang presentasi, follow up, waktu mau closing, mereka bilang apa? Oke, thank you ya Pak informasinya, saya pelajari dulu, nanti saya hubungi. Nanti saya hubungi. Ini namanya callback. Itu banyak sekali dialami. Dan orang-orang baru senang Bapak Ibu. Weh, dia mau hubungi kembali. Yes, dia tertarik, dia mau hubungi kembali. Kita di PHP. Saya sering melihat orang-orang baru yang presentasi sendiri. Lalu saya tanya, gimana hasil presentasi? Dia bilang, bagus. Lucu ya? Bagus. Join nggak? Belum, Pak. Bagusnya gimana? Dia bilang mau hubungi saya kembali. Kan bagus, Pak. Padahal sudah di PHP. Orang kalau bilang saya hubungi kembali, itu orang itu nggak tertarik, Bapak Ibu. Dia sungkan mau nolak terus terang, makanya dia tolak halus. Dengan cara apa? Dengan cara terima kasih ya, nanti saya pelajari dulu, kalau tertarik saya hubungi kembali. Ya, saya hubungi kembali. Callback, itu PHP. Orang itu nggak mau join. Orang itu menolak, tapi halus. Nah, bagaimana menghadapi callback? Caranya seperti ini, Bapak Ibu. Perhatikan ya, itu ada di buku
freedom is not free, tapi saya paparkan di sini. Cukup ini aja Anda ngomong. Pak Budi, biasanya jika orang bilang saya akan pikirkan dulu, ada dua hal. Pertama, tidak tertarik. Kedua, tertarik tapi masih butuh informasi tambahan. Dalam hal ini Pak Budi yang pertama atau kedua? Udah langsung todong dia. Ya, kalau orang bilang callback itu nomor 1 tidak tertarik, nomor 2 tertarik tapi masih ragu. Pak Budi yang mana? 1 atau 2? Jarang sekali orang bilang pertama tidak tertarik. Namanya juga dia sungkan kan? Biasanya dia pilih kedua. Yang kedua sih bro, oh berarti masih ada beberapa keraguan ya walaupun tertarik. Iya Pak. Nah, langsung Anda balik. Kalau ada 1-2 keberatan, kira-kira apa Pak? Mudah-mudahan saya bisa bantu. Ya. Atau Anda bisa lanjut ke teknik berikutnya. Ini teknik penting banget buat Anda yang follow up. Kalau Anda jalani MLM, Anda nggak tahu teknik berikut. Wah, keterlaluan Bapak Ibu ya. Sudah dibahas di buku Freedom is Not Free juga. Ya, bab 44. Namanya jurus skala 1 sampai 10. Harus di luar kepala Bapak Ibu. Ini tools ya, teknik yang sangat ampuh, sangat berguna. Kalau Anda udah bingung di follow up, ini orang kenapa ya kelihatannya tertarik, tapi kok disuruh join belum mau ya. Sering kan Anda alami kayak gitu ya. Ini kelihatannya tertarik. Harusnya dia join. Tapi kenapa tidak ya? Masalahnya di mana? Nah, Anda gunakan jurus skala 1 sampai 10. Saya bahas sedikit ya, walaupun di buku Freedom ada. Seandainya angka 1, Pak Budi tidak tertarik. Dan angka 10, Pak Budi sudah siap bergabung. Sekarang Pak Budi di angka berapa? Ya. Nah, biasanya orang jawab angka 5 atau 6. Jarang sekali yang bilang angka 1. Ya. Jarang juga angka 10. Biasanya di antara itu. Ya. 5 atau 6. Misalnya dia bilang angka 6. Pertanyaan kedua yang penting. Apa yang saya harus lakukan agar Pak Budi bergerak dari angka 6 ke angka 10? Ya. Jadi pertanyaan ini seolah-olah nembak dia. Apa sih masalah Pak Budi kok belum mau join? Masalahnya apa, Pak? Nah, ini adalah teknik skala 1 sampai 10 untuk mengatasi kebuntuan. Jadi kalau Bapak Ibu kebuntu, ini harusnya join. Kenapa belum mau join? Anda bisa gunakan ini. Pak, seandainya angka 1 Bapak belum tertarik, angka 10 Bapak udah siap join. Sekarang di angka berapa? Tungguin aja. Angka 6. Oke, Pak. Apa yang saya harus lakukan? Atau masalah apa yang Bapak hadapi supaya Anda bergerak dari angka 6 ke angka 10? Ya. Nah, kemudian follow up itu penting, sangat penting people skill. People skill itu bagaimana kita menjalin hubungan yang baik. Bagaimana kita disukai oleh prospek kita. Ya, people skill sangat penting. Banyak sekali orang yang presentasi banyak nggak join. Kenapa? Karena nggak ada people skill. Karena dia tidak mempraktekkan 3 hal ini. Ya, people skill ada banyak, tapi saya fokus ke 3 hal. Nomor 1, pendengar yang baik. Kalau Anda mau punya people skill, Anda harus banyak mendengar. Makanya ajukan pertanyaan. Tadi ya selama sesi hari ini kita udah mendengarkan berbagai cara mengajukan pertanyaan. Ya, Anda harus mengajukan pertanyaan, kemudian jadi pendengar yang baik. Nah, menjadi pendengar yang baik berarti tidak memotong percakapan. Jadi kalau dia lagi ngomong, biarkan aja, dengerin dengan penuh kesabaran sampai dia selesai ngomong. Orang akan suka kalau Anda jadi pendengar yang baik. Ya, jangan memotong percakapan dan dengarkan dengan mengangguk-ngangguk, bahkan kadang-kadang dicatat. Ya, saya kalau dari Zoom ya, orang lagi ngomong, saya bilang, Pak, saya catat ya Pak, ya, apa yang Bapak sampaikan. Jadi supaya dia tahu kalau saya lihat ke bawah gitu, saya lagi catat. Supaya dia merasa, oh saya dengerin dia. Enak loh orang merasa kalau kita dengerin mereka itu mereka merasa diperhatikan, merasa dianggap istimewa. Nah, orang suka Bapak Ibu seperti itu ya. Kemudian jangan berdebat. Ini tadi sudah dibahas ya. Apapun kendalanya, jangan didebat. Orang nggak suka didebat. Ya, makanya Anda belajar. Follow up, jangan pernah berdebat. Walaupun orang itu salah. Anda nggak akan menang berdebat, Bapak Ibu. Walaupun Anda menang berdebat, Anda kalah dalam bisnis karena mereka nggak akan join dengan Anda. Jadi nggak usah berdebat. Ya. Dan berikan pujian yang tulus. Puji mereka. Kalau ada kesempatan, puji. Jadi 3 cara untuk Anda meningkatkan people skill. Karena people skill itu sangat penting di follow up. Orang tuh join sama kita karena suka sama kita. Kalau mereka udah nggak suka sama kita, gara-gara kita nggak mau dengerin mereka, kita suka memotong percakapan, kita suka berdebat, nyalain mereka, lalu kita nggak pernah memuji mereka, orang sebel sama kita. Walaupun dia tertarik dengan bisnis yang kita tawarkan, mereka nggak mau gabung sama kita.
Nah, kalaupun mereka nggak suka bisnisnya, tapi kalau suka dengan kita, mereka mungkin akan join. Ya, udahlah nggak apa-apa lah, join deh. Karena apa? Karena suka dengan kita, karena kita punya people skill. Ya, oke. Baik. Jadi Bapak Ibu, setelah selesai ini semua, di kepala Anda ketika Anda follow up ada 2. Ya, nomor 1 adalah apa impian prospek. Karena goal Anda adalah mempersembahkan bisnis ini sebagai solusi untuk impian. Apa impian? Ini solusinya. Itu 1 ya. Jadi bukan menolong kita, tapi menolong dia. Oke. Lalu yang kedua, pertanyaan yang kedua di kepala kita adalah siapa temannya yang bisa saya presentasi. Makanya gali daftar nama menjadi bagian yang sangat penting dari sebuah follow up. Supaya apa? Dapat janji presentasi. Ingat, follow up tujuannya apa? Presentasi. Ya, maka kalau Anda dapat janji presentasi, follow up Anda sudah mencapai goal. Ya, jadi ini 2 pertanyaan yang ada di kepala Anda. Dan inilah kesimpulannya Bapak Ibu. 7 langkah follow up. Ya. Langkah 1 ketika kita masuk ke follow up, apa bagian yang paling menarik dari bisnis ini? Itu pertanyaan yang ketika kita mau masuk follow up. Kita mengarahkan orang untuk maaf. Kira-kira menurut dia yang menarik itu apa? Ya. Lalu gali hot button-nya. 10 prioritas utama dengan menggunakan 3 pertanyaan emas. Dapat hot button-nya. Hubungkan dengan bisnis ini supaya dia tahu, oh ini loh. Ya, kegunaan bisnis MLM itu hidupnya. Ya, solusi untuk impiannya. Kemudian gali daftar namanya, kemudian kita buat janji presentasi dengan melakukan phone on 3, masih ingat ya, phone on 3 ya. Dan kemudian closing. Closing ingat gunakan pertanyaan pilihan, asumsi join. Dan langkah ke-6 kalau ada kendala, kebutuhan gunakan skala 1 sampai 10 dan juga teknik kupas bawang. Kendala apapun, kupas bawang aja, nggak usah dibahas. Selain itu apa lagi? Selain itu apa lagi? Waktu gali 10 prioritas utama juga sama. Menurutmu kenapa orang join MLM? Ya karena duitnya. Selain itu apa lagi? Karena bisa produknya bagus. Selain itu apa lagi? Selain itu apa lagi? Selain itu apa lagi? Itu namanya teknik kupas bawang. Dan ingat Bapak Ibu, tidak ada cara sakti agar follow up sukses. Sama seperti tadi buat janji, nggak ada cara sakti buat janji 100% berhasil. Enggak. Semuanya angka. Demikian juga follow up kita udah ajarkan ya. Jurus gali daftar nama, 3 pertanyaan emas, lalu skala 1 sampai 10, semua teknik udah diajarkan. Tapi apakah menjamin follow up-nya 100% sukses? Tidak, Bapak Ibu. Tidak. Semuanya angka. Nah, ini ada flow-nya ya. Kalau dari 100 daftar nama yang Anda punya, Anda undang paling 75 yang bisa dipresentasi. Mungkin 25 Anda buat janji, mereka nggak mau ketemu Anda. Itu angka semua ya. Dari 75 yang dipresentasi, barangkali hanya 50 yang bisa di-follow up. Yang lain-lainnya Anda bikin janji, mereka batalin. Nggak mau di-follow up. Ya, ingat ya permainan angka ya. Yang di-follow up pun hanya 15% yang join. Dan yang aktif dari join itu juga angka semua. Nggak semua, saya semua angka. Tapi ujung-ujungnya Anda mau dapat beberapa orang leader. Di bisnis ini Anda hanya butuh beberapa orang leader. Ya, dan untuk mendapatkan beberapa orang leader itu Anda harus presentasi yang banyak. Ya, itu permainan angka. Dan ingat Bapak Ibu, walaupun Anda ditolak saat lakukan follow up, ingat mereka bukan menolak, mereka hanya belum siap saat ini. Jadi jangan merasa ditolak. Karena nggak ada orang yang menolak Anda selamanya. Selama Anda terus bertekun, jalin hubungan, people skill, suatu saat mereka join. Kondisi setiap orang pun bisa beda-beda. Saat ini mereka belum siap, tapi bisa jadi bulan depan atau bahkan tahun depan mereka siap. Jadi kita jalin hubungan terus. Ya, setiap ada kesempatan mungkin kasih informasi lagi. Ya, jangan merasa ditolak Bapak Ibu. Oke. Dan action plan-nya seperti tadi Sadra katakan ya, jadwalkan Zoom besar seminggu sekali, siapkan 100 daftar nama, undang 5 orang per hari. Jadi setiap hari undang 5 orang. Kalau Anda undang 5 orang per hari, saya yakinlah Anda pasti bisa 2 Zoom kecil. Setiap hari minimal 2 Zoom kecil. Bahkan banyak di antara rekan-rekan kita yang bisa sampai 4 kali, 5 kali Zoom kecil per hari. Tinggal dia banyakin aja undangnya, ya. Dan undang ke Zoom besar. Bayangkan Bapak Ibu ya, kalau Anda melakukan 12 Zoom kecil per minggu. Oke, 6 hari ya. 6 kali 2. Jadi 12 Zoom kecil per minggu. Anda undang dan ternyata ada 4 orang yang hadir di Zoom besar per minggu. Kalau orang udah hadir di Zoom besar, itu biasanya sudah
lumayan positif, dan ada 2 orang yang join per minggu. Bayangkan ada 2 orang join per minggu selama pandemi. Gara-gara Anda lakukan action plan tadi. Bisnis Anda berkembang nggak? Berkembang, Bapak Ibu. Bahkan di masa pandemi, kita nggak nunggu pandemi selesai, kita nggak tahu kapan selesai. Tapi action, Bapak Ibu. Lakukan langkah-langkah yang tadi diajarkan. Kalau Anda disiplin, Anda akan dapat 2 orang join per minggu, bukan hal yang aneh. Bukan hal yang mustahil, tapi banyak yang sudah membuktikan bahkan lebih dari itu, bisa joinin 10 orang bahkan lebih. Ya. Dan Bapak Ibu, kita sudah bahas 5 langkah kerja. Daftar nama, buat janji, presentasi, follow up, dan semuanya dengan pendekatan online. Pakai Zoom besar, Zoom kecil. Tinggal satu, Bapak Ibu, masuk ke sistem. Ya, ini nggak sempat kita bahas malam hari ini, tapi kita udah siapkan trainingnya nanti. Ya, nah ingat Bapak Ibu, ada 3 skill di MLM. 3 keterampilan. Keterampilan pertama yang malam hari ini kita belajar, yaitu merekrut. Ya, tapi ingat, merekrut saja tidak cukup. Ya. Kita perlu skill yang kedua, memasukkan orang ke sistem. Ya, dan setelah itu skill yang ketiga, advance skill, yaitu bekerja ke dalam supaya menciptakan kestabilan dalam jaringan Anda sehingga Anda bisa passive income. Jadi kita harus kuasai 3 skill ini, merekrut, memasukkan orang ke sistem, dan bekerja ke dalam. Nah, tentang memasukkan orang ke sistem, ini adalah materi dari training berikutnya tanggal 24-25. The Power of System.